Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Huslaini Sarah dengan NPM A1G019003 semester 5A, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah bimbingan konseling dengan Ibu Dr. Randa Sri Saparahayuningsi MPD selaku dosen pengampu. Pada kali ini saya akan membuat video mengenai materi bimbingan, yaitu bimbingan pribadi dengan materi melatih tanggung jawab. Kita harus mengetahui dulu apa itu pengertian dari tanggung jawab ini sendiri. Nah, setiap manusia pastinya memiliki tanggung jawab masing-masing yang berbeda, terutama untuk menjalani kehidupan. Tapi secara garis besar, seperti menjadi seorang siswa, itu pasti punya tanggung jawab yang sama. Nah, mengenai manusia ini tadi, kita sebagai manusia itu memiliki tanggung jawab masing-masing yang berbeda, terutama untuk menjalani kehidupan ini kita ambil contoh di lingkungan keluarga, di mana tanggung jawab seorang ayah, bapak atau papa itu tanggung jawabnya yaitu mencari nafkah dan menafkahi keluarganya dengan bekerja untuk memberi uang jajan kepada kita. Nah, beda lagi nih sama ibu kita, yaitu dengan bekerja, tugasnya dalam keluarga itu mengatur kebutuhan keluarga seperti kebutuhan makan dan minum dengan memasak dan lainnya. Nah, kita sebagai anak tanggung jawabnya adalah tanggung jawab dan kewajibannya ini untuk patuh kepada orang tua. Nah, jika kita sebagai siswa dan mahasiswa di lingkungan sekolah dan pokoknya di lingkungan sekolah itu, kita mempunyai tanggung jawab yaitu hormat kepada Bapak Ibu guru, dan di Bapak Ibu guru itu juga mempunyai tanggung jawab yaitu untuk mendidik kita. Jadi, dapat kita simpulkan kalau misalnya tanggung jawab itu adalah tugas atau kewajiban yang harus dilakukan oleh kita, dan kita harus menanggung resiko dampak perbuatan yang kita lakukan apabila kita tidak melakukan kewajiban atau tanggung jawab ini dengan baik. Pastinya akan ada dampak yang akan datang. Setelah kita mengetahui apa itu definisi dari tanggung jawab, apa saja sih tanggung jawab yang harus kita penuhi oleh kita dan kalian sebagai siswa dan terutama sebagai anak. Jika di lingkungan keluarga, tanggung jawab atau hal yang harus kita lakukan dan kalian lakukan, yang pertama adalah sayang kepada orang tua. Nah, kalian sayang nggak sama orang tua kalian? Kalau misalnya kalian sayang, berarti kita atau kalian sudah melakukan satu tanggung jawab yang besar. Yang kedua, yaitu patuh kepada orang tua. Yang ketiga, rajin beribadah dan mendoakan orang tua kita. Dan membantu orang tua serta kita rajin belajar. Nah, tanggung jawab kita dan kalian di lingkungan sekolah itu seperti apa? Yang pertama yaitu adalah belajar. Yang pertama itu adalah belajar dengan cara memahami materi, mengerjakan tugas-tugas, dan mempelajari kembali pelajaran yang telah diberikan oleh guru kita. Kemudian, taat kepada peraturan sekolah seperti menggunakan seragam sesuai harinya, tidak bolos, dan tidak lupa kita patuh dan menghormati guru, karena kita ketahui kalau misalnya guru merupakan orang tua kita kedua di sekolah. Namun, jika kita tidak bertanggung jawab dan tidak memiliki rasa tanggung jawab, kita pastinya dapat berakibat fatal ke kita dan memberikan dampak negatif ke kita. Apa sih? Yang pertama, dikucilkan karena orang berpikir kita itu orangnya tukang buat onar, terus kan? Nah, yang kedua yaitu tidak akan dihargai orang atas apa yang telah dilakukan oleh kita, karena orang berpikir, dia ini pastinya tidak akan bertanggung jawab nih. Nah, yang ketiga pastinya menjadi perbincangan dari orang-orang sekitar kita. Misalnya nih, kita nakal dan gak mau patuh dengan orang tua, pastinya tetangga-tetangga nih pada bilang, wih, anak itu nakal banget, gak mau diatur. Gak mau kan? Jadi kalau misalnya kita tidak bertanggung jawab, pastinya dampak-dampak ini tadi pasti berdampak ke kita. Untuk itu, kita dari sekarang harus melatih tanggung jawab. Nah, berikut saya akan memberikan cara untuk melatih tanggung jawab nih. Yang pertama yaitu jaga selalu kebersihan diri sendiri tanpa diminta. Nah, apabila kita lihat nih peralatan atau sampah yang bertebaran, kita langsung bersihkan dan rapikan. Jangan berharap orang lain yang mengerjakannya. Dengan demikian, kita dapat melatih tanggung jawab kepada diri sendiri. Dan juga kita harus menyimpan sendiri semua keperluan sekolah, misalnya sepatu sekolah di mana kita simpan, kita taruh sendiri tanpa diminta. Kedua, kita kerjakan sesuatu tanpa dipinta dan disuruh. Nah, misalnya ini ada tugas. Nah, tugas itu kita harus kerjakan sendiri tanpa disuruh oleh orang tua. Misalnya kayak, belajar nak. Itu jangan kita tunggu. Kita kalau misalnya ada tugas, itu kita harus kerjakan sesuatu itu dengan sungguh-sungguh dan tanpa disuruh oleh orang tua. Kemudian kalau kita lihat di rumah nih, rumah berserak,
Nah, kita itu mengerjakannya itu tanpa disuruh oleh orang tua. Kita sapu dengan inisiatif kita sendiri, kita sapu rumah, terus kita mencuci piring dan mengerjakan dan membantu orang tua itu tanpa disuruh. Nah, salah satu cara memenuhi dan melatih tanggung jawab kepada diri sendiri itu dengan tidak bersenang-senang dulu. Terus belum menyelesaikan kewajiban nih. Nah, caranya itu kita kerjakan dulu kewajiban, baru setelah selesai baru kita bersantai. Contohnya, kalau misalnya sepulang sekolah ada tugas yang diberikan oleh bapak atau ibu guru, kita harus kerjakan tugas ini dulu karena tugas itu wajib kan. Jadi kalau misalnya kita udah sepulang sekolah, kita kerjakan tugas dulu. Setelah kerjakan tugas, barulah kita boleh bermain bersenang-senang bersama teman-teman. Oke, dengan kita udah tahu cara melatih tanggung jawab yang udah saya sampaikan ini tadi, mulai sekarang kita harus tumbuhkan sikap tanggung jawab itu pada diri kita. Mulai dengan tanggung jawab kepada diri sendiri seperti belajar, kemudian di lingkungan keluarga dan di lingkungan sekolah kita harus menumbuhkan sikap tanggung jawabnya sesuai dengan lingkungannya. Jika kita bertanggung jawab, kita akan mudah menjalani tugas yang lain dan pastinya akan dihargai oleh orang lain. Sekian, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.